Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawanku semuanya. Karena saya membuat video ini di pagi hari, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf lahir batin, serta selamat datang di channel Sarjana Salah Jurusan. Sudah lama rasanya, sudah 4 bulan saya tidak membuat konten karena mungkin ada kesibukan yang tidak bisa saya ceritakan di sini, karena kita hanyalah YouTuber yang masih kelas teri ya. Kita tidak bisa mengharapkan penghasilan dari AdSense kita di sini. Jadi mungkin kita harus berusaha di luar, membangun beberapa usaha-usaha mikro. Mungkin nanti insya Allah, ini bukan kita berjanji, tapi saya usahakan untuk membuat video lebih baik jika nanti video saya ataupun channel saya sudah menembus minimal 10.000 subscriber ya. Sekarang masih 8.000 subscriber. Ya kawan-kawanku semuanya, masih di sekitar game slot X Domino ataupun game judi slot lainnya. Saya di sini ingin memberikan sedikit pencerahan bagi kawan-kawan yang masih memainkan game ini, karena saya lihat di sini memang sudah sangat parah. Setelah berapa lama saya tidak membuat video, saya juga telah membaca komentar-komentar kawan-kawan di sini. Lumayan videonya masih sangat diminati, banyak komentar kawan-kawan di video saya sebelumnya. Saya sangat bagaimana saya katakan di sini, sangat ingin mengutarakan apa yang saya bisa, sepengetahuan saya, agar kawan-kawan benar-benar bisa berhenti uninstall game ini dan masa depan kawan-kawan kembali lebih cerah ya, tidak dihantui oleh game slot apapun itu, game slot baik X Domino, Zeus dan lain-lain ya. Karena saya melihat banyak pengalaman-pengalaman pahit daripada player-player yang telah terjerumus ke dalam game slot ataupun game judi. Jadi untuk kawan-kawanku semuanya, Anda bisa melihat video saya di playlist ya, karena di channel ini banyak playlistnya. Jadi di playlist game adiktif, di sana kita banyak membahas tentang game-game judi yang berakibat negatif terhadap umat manusia ini ya. Hari ini mungkin game ini kayaknya belum terlalu dikenal ya. Maaf ya, saya tidak menulis. Nanti ada hal yang saya tulis, saya bicara bebas dulu. Game ini sepertinya tidak terlalu dikenal, tapi nyatanya sudah menjamur ke masyarakat. Artinya kenapa? Kalau kita channel kecil seperti ini membahas tentang game ini memang tidak viral. Beda dengan kalau sudah masuk ke channel Deddy Corbuzier, sudah close the door ya. Sepertinya juga pemerintah masih tutup mata terhadap game ini. Padahal game ini sudah menjamur ke anak-anak sekolah. Walaupun mereka memainkan dengan sedekah. Tapi banyak juga anak-anak sekolah ini yang sudah terjerumus ke dalam game ini, walaupun uang jajan mereka tidak sanggup untuk membeli chip setiap hari ya. Tapi jika ada mereka yang kemenangan dari modal sedekah, otomatis mereka jual dan akhirnya mereka juga terjerumus ke dalam game ini. Hari ini semua sudah jelas, ulama telah menfatwa haram dan sebagainya. Ini bukan hanya masalah haram secara agama dan hukum lagi ya, walaupun mungkin pemerintah tidak respon secara kita bilang secara tegas. Hanya sebagian daerah saja yang memang sudah tegas terhadap game ini. Mereka dari segi dari pihak kepolisian pastinya sudah menindak bagi orang-orang yang menjual atau membeli chip ini ya. Baik kepada agen-agen, mereka sudah menindak. Tapi sayangnya kita lihat karena indah negara kita hukumnya masih rapuh ya, masih banyak saja orang yang menjual chip, agen-agen yang menjual chip, dan masih banyak orang yang memainkan game ini ya.
Entah apa di belakangnya kita tidak tahu, apakah mungkin ada uang yang sangat besar mungkin dari segi saya tidak mau berburuk sangka. Saya pikir saja pemerintah belum tahu. Ya, saya anggap ini pemerintah belum tahu ya. Kita tidak boleh suzon ya. Saya harap itu hanya oknum ya, bukan pemerintah kita yang seperti itu. Sebenarnya pemerintah kita ini sangat bijak ya, sangat bijak. Hanya saja ini konten ini belum masuk ke close the door Deddy Corbuzier. Mungkin suatu saat jika dibahas kita sudah tahu. Anda ingin lihat fakta-faktanya, silahkan Anda lihat video-video saya sebelumnya. Banyak mereka yang sudah hampir bunuh diri gara-gara kalah di sini karena hutang dan sebagainya. Ada keluarga yang hancur, ada yang cerai ya. Malahan saya sangat sedih saya baca komen-komentar kawan-kawan ini. Tapi saya hari ini ingin membahas buat kawan-kawan semua yang sudah sadar terhadap sebuah komentar, Bang, bagaimana kita agar nggak bisa main lagi game ini, Bang, agar bisa melepaskan game ini, tolong saya, Bang. Seperti itu. Saya sangat kasihan sekali sama orang yang berkomentar seperti itu. Bang, suami saya tolong, Bang, suami saya tiap hari main game ini, Bang, dia sudah lupa keluarga. Ada yang hutang dan sebagainya, sudah hancur masa depannya, keluar dari pekerjaan masing-masing dan jual apa saja. Mereka bertanya sama saya di channel saya, mungkin hari ini saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Artinya untuk membuat konten ini memang saya tidak bisa bacot terus ya. Saya bacot ngomong asal-asal, tidak. Saya harus melakukan penelitian. Makanya konten saya ini mungkin agak lama keluarnya, tidak semudah konten-konten yang mungkin tidak menguras pemikiran. Di sini memang saya harus menulis untuk meneliti, untuk melihat, untuk membuka beberapa referensi. Juga kawan-kawan bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Saya sudah mencari referensi berbagai macam sumber untuk menekankan bahwasanya kesakawan ataupun kecanduan ini bersifat adiktif dan permainannya sudah permainan psikologi ya, sudah ke pikiran, sudah ke kejiwaan. Makanya di sini saya perlu mencari untuk menulis ya, untuk berpikir, untuk menjawab pertanyaan kawan-kawan bagaimana kita bisa berhenti dari game ini. Sama sepertinya dengan kasus orang berhenti merokok, itu paling ringan, kasus paling ringan berhenti merokok ya. Kedua, berhenti narkoba. Bahkan penelitian membuktikan bahwasanya kecanduan game itu lebih bahaya dari kecanduan narkoba. Jadi bagaimana kita ini bisa sembuh dari kecanduan bermain game ini, terutama game judi lah. Ini kalau game aja sudah berbahaya, apalagi judi ini. Nah, kita bandingkan narkoba masih bahaya game daripada kecanduan narkoba. Kalau narkoba mungkin sudah ada apa istilahnya rumah untuk rehab dan sebagainya. Untuk game, adakah rumah untuk rehab? Adakah rumah untuk rehab kecanduan game? Karena ini sangat bebas. Hari ini anak-anak kita semua bisa mengakses game dengan bebas. Padahal kita tahu kecanduan game itu lebih bahaya dari narkoba. Sedangkan hari ini kita terlalu bebas. Jadi saya rasa bagaimana usaha kita untuk melepaskan game ini, terutama game judi dan game lain yang bersifat merusak masa depan. Saya rasa butuh pemikiran yang sangat besar. Jika kawan-kawan menanyakan kepada saya, Bang, bagaimana saya berhenti game ini, itu terlalu berat untuk saya jawab. Karena untuk berhenti merokok saja ya, berhenti merokok saja yang harganya Rp2.000 per batang, yang seperti yang saya hisap hari ini, rokok mil, itu sangat susah walaupun kita sudah sakit ya. Untuk berhenti narkoba, bagi orang-orang yang terkena narkoba itu mereka sangat susah, harus direhab, harus ditangkap polisi dan sebagainya. Apalagi untuk berhenti game judi yang hari ini terlalu mudah diakses, tidak ada yang diakses, maaf itu belipet dari ngomong. Jadi sangat mudah untuk diakses ya judi. Tidak ada kepedulian, tidak ada perlakuan khusus untuk mereka yang sudah sakau game. Jadi pertanyaan seperti ini agak berat saya jawab, tapi saya coba untuk jawab. Memang tidak semudah kalau kamu ingin berhenti sesuatu, ingin berhenti bermain game ini, uninstall gitu.
Tidak mudah karena sudah masuk ke pemikiran. Game ini sudah masuk ke hati dan otak kita. Padahal gampang, tinggal uninstall. Tapi untuk uninstall ini susah. Kalau orang-orang yang berpikir simpel, ini game ini merugikan saya, hal ini merugikan saya. Simple, uninstall gitu aja, mudah. Ya kan? Mudah. Jadi kalau orang yang tidak bisa, harus kita jelaskan mengapa orang ini harus uninstall, kenapa gitu. Tidak bisa berpikir simple. Mereka ini tidak ada rasa bosannya ditipu sama Dopucai sama apa-apa. Terus menggali-gali terus, padahal ujung-ujungnya tewas. Mereka juga masih nggak sadar-sadar, ya kan. Tapi kalau orang yang pikirannya terbuka, simple, silakan, gampang, uninstall, selesai kan. Jangan nanti uninstall main ke game Zeus, itu lebih parah lagi coy. Nah, ini memang arahannya ke sana. Kita nih dibuat bosan di game ini nggak bosan ya. Masih mungkin kalau belum kalah belum bosan. Kalau belum, ada juga yang sudah kalah banyak tapi masih penasaran aja nih. Kalah penasaran, menang ketagihan kan gitu dia. Sifat game judi ini. Karena ini permainan setan ini. Jadi begitulah kawan-kawan, kita coba menjawab. Jangan nanti kita bilang kebanyakan bacot, nggak langsung ke to the point. Itu banyak orang yang komen di komentar saya, banyak kali bacot, nggak jelas, banyak yang nggak jelasnya, nggak langsung ke to the point. Ini memang kita harus kita bawa dulu, baru kita masuk ke inti, ya, baru kita masuk ke inti pembicaraan kita. Jadi seperti itu kawan-kawan, nggak bisa instan ini kita bawanya. Bukan karena saya mengharap durasi, walaupun ini sudah sekitar 12 menit ya. Tapi kita belum ke apa yang saya tulis, belum sampai ke inti tahap-tahap untuk kita berhenti game ini. Sekarang langsung kita masuk. Mudah-mudahan, saya bilang ini tanggung jawab yang sangat besar. Jika kawan-kawan menanyakan kepada saya bagaimana cara berhenti game ini hanya dari pendapat saya sendiri yang sudah saya pelajari ya. Langsung saja ke pertama. Bagi Anda yang sudah rugi di game ini, kalau Anda belum rugi, mungkin Anda belum ingin uninstall. Bagi Anda yang benar-benar sudah rugi ya, kalau yang menang silahkan teruskan, nanti tahu sendiri akibatnya. Bagi Anda yang benar-benar sudah rugi, menyadari baik diri pribadi Anda dan keluarga Anda, jadi Anda harus mengikuti tahap-tahap yang saya jelaskan di sini. Yang pertama, Anda harus memiliki kesadaran, kepahaman, dan keyakinan bahwa game ini merugikan ya. Merugikan pertama sekali dari segi waktu. Walaupun Anda bermain dengan modal sedekah dengan akun yang banyak, itu sudah merugikan waktu. Yang kedua, merugikan materi serta merusak mental dari segi psikologis. Ya, psikolog. Ya, ini psikologis, pemikiran, kejiwaan. Yang ujung-ujungnya membuat masa depan Anda hancur. Sudah banyak kasusnya ya. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Silahkan buka video saya sebelumnya. Anda bisa lihat komentar-komentarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, menjauhi circle atau pertemanan kawan-kawan Anda yang masih memainkan game ini. Kenapa? Karena itu sangat berpengaruh bagi Anda ya. Kalau Anda berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, mungkin wanginya akan menempel kepada Anda. Tapi kalau Anda berkawan dengan kerbau, minimal cipratan lumpur kerbau akan terkena kepada Anda. Di sini Anda boleh bergabung dengan orang bermain game ini, tapi lama-lama Anda juga akan terpengaruh. Itu sudah kita buktikan dari kasus-kasus yang banyak ya. Pertama, tidak tahu, dikenalkan oleh kawan dan sebagainya. Seperti narkoba juga lah, akibat berpertemanan dengan orang-orang yang masih memainkan game ini. Anda harus melihat, Anda harus yakin bahwasanya kasihanilah kawan-kawan Anda yang masih memainkan game ini. Jangan Anda juga masuk ke circle itu ya. Yang ketiga, jangan melihat video game player baik dari YouTube atau di mana saja, TikTok dan sebagainya, media sosial yang memainkan game ini, karena itu dapat membuat otak Anda terangsang untuk memainkan game ini lagi. Percayalah bahwa konten kreator
ini dapat membuat game ini hanya karena untuk hiburan, yang ujung-ujungnya mereka dapat AdSense atau dibayar dari kontennya. Karena menurut penelitian yang saya lihat, hampir semua konten judi itu sifatnya menipu. Mereka cuma bilang itu hiburan, tapi ujung-ujungnya mereka mendapat mereka mengatakan game ini hiburan, tapi itu nyatanya konten mereka itu penipuan. Ya, penipuan, baik ada afiliasi dan sebagainya. Ada juga konten-konten yang sengaja mencari yang menang-menang saja diupload, yang kalah tidak diupload ya. Mereka katakan ini hiburan, kita nonton, kita terangsang untuk memainkan, kita cari room seperti yang mereka buat. Ujung-ujungnya kan tidak ya. Tidak ada yang sama. Jadi tolong jangan di logika-logika lah. Jangan di logika-logika dibuat teori-teori untuk game ini. Itu menyesatkan ya. Konten kreator YouTube itu menyesatkan sebenarnya, yang mengarahkan orang lain untuk memainkan game ini. Walaupun mereka mengatakan jangan memainkan game ini, kami buat video ini cuma untuk hiburan ya kan. Tapi juga kita maklumi lah, mereka kan pendapatan mereka di situ ya kan. Kita jangan, kalau bisa jangan ditonton, kalau ditonton jangan dipraktek, kalau bisa jangan ditonton. Mereka biarkan mereka aja buat video itu, biar diusahakan ya. Jangan ditonton lagi hal-hal yang berbau game slot ini ya, karena itu sangat berpengaruh. Nanti keinginan Anda yang ingin berhenti terpengaruh gara-gara mereka. Jadi saya rasa YouTuber yang masih membahas game ini memang mereka mencari nafkah, kalau bisa carilah konten lain ya. Sayangi bangsa Anda ini. Mereka sudah kalah banyak, mereka sudah rugi banyak ya. Jangan Anda tambah sesat-sesatkan lagi dengan membuat video ini. Oke. Yang keempat, tanamkan rasa bosan bahkan penyesalan Anda ya, yang telah memainkan game ini. Sadarlah betapa berharganya uang Anda jika Anda gunakan untuk hal lain ya, hal-hal positif lain seperti menafkahi keluarga, memberi untuk anak istri Anda di rumah, daripada membeli chip 1B 70.000. Kita bawa gorengan atau nasi goreng aja untuk keluarga kita dalam kresek. Mereka sangat bahagia itu, hal-hal yang seperti itu ya. Memberi hadiah untuk orang tua Anda ya, memberi hal yang sederhana, ataupun menyumbang, atau uang itu Anda gunakan untuk hal yang lain, bersedekah ya kan. Ataupun Anda tabung, jangan Anda gunakan untuk top up walaupun sedikit dengan alasan hiburan. Ini untuk hiburan lah, 35.000 aja, setengah B aja malam ini. Tapi ujung-ujungnya Anda bisa lihat sendiri kan, habis. Walaupun nanti modal dari judi itu Anda menang, Anda bawa pulang ke rumah, itu ada menjadi uang haram yang Anda nafkahi keluarga atau Anda berikan orang lain. Harta yang Anda sumbangkan, walaupun ini Anda sumbangkan ya, ini sesuai hadis Nabi kita Muhammad SAW. Bagi yang beragama Muslim, terutama di Indonesia mayoritas Muslim, yang memainkan game ini juga Muslim ya. Uang yang haram yang kita bawa ke rumah kita dari hasil yang haram, itu uang itu akan membawa, harta itu akan membawa kita ke dalam neraka. Itu sesuai dengan hadis Nabi SAW. Harta haram yang kita bawa ke rumah kita dari hasil yang haram, itu harta itu akan membawa kita, akan menyeret kita ke dalam neraka. Dan hadis yang kedua, setiap penghasilan yang haram yang kita dapatkan ini sama dengan minus. Jadi penghasilan haram yang kita dapatkan, yang kita makan, itu akan mengurangi jatah penghasilan halal kita. Jadi jangan heran hari ini kenapa kita kesialan terus menimpa hidup kita. Kita tidak sadar apa yang kita makan mengandung yang haram. Jangankan yang haram, yang syubhat saja kita makan itu berbahaya bagi kehidupan kita. Apalagi yang haram, otomatis kehidupan kita dilanda kesialan demi kesialan. Enggak percaya, rasakan aja sendiri. Kalau Anda sudah membawa harta haram ke rumah Anda, minimal keluarga Anda akan hancur. Kehidupan Anda akan mengalami terus kegagalan, kesialan terus. Nah, ini dari segi agama saya jelaskan.
Yang kelima, alihkan perhatian Anda dari game ini kepada ataupun terhadap kegiatan positif yang lain selain game, apalagi game judi yang membuat Anda sibuk sehingga tak ada waktu untuk bermain lagi game ini. Mendengar pengajian-pengajian, motivasi-motivasi bekerja, membuat hal-hal lain positif yang membuat Anda bisa belajar, berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terakhir sobat, mungkin ini sudah 5 tahap yang saya jelaskan, kurang lebihnya ya mungkin sahabat-sahabat bisa tambah ya. Mudah-mudahan bisa diterima oleh kalian semua menjadi motivasi, serta mungkin bisa diteruskan ya, sehingga akhirnya mungkin ada channel-channel besar membahas konten ini sehingga permasalahan ini tersentuh oleh pemerintah kita. Kalau masih di level kecil seperti ini mungkin belum tersentuh ya. Kita doakan saja semoga channel ini terus bisa membuat konten positif bagi kehidupan kita, demi bangsa dan negara kita ya, demi generasi kita, agar Indonesia terus maju ke depannya di bawah pimpinan kita yang serius bekerja membangun negeri ini. Mohon maaf, saya ucapkan terima kasih telah menonton, dan akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.